Surah Al-Baqarah, ayat 209. Tetapi, seandainya kamu tergelincir sesudah datang kepada kamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Setelah jelas keterangan-keterangan di atas, ajakan dan peringatan pun telah disampaikan. Tetapi, seandainya kamu tergelincir dari jalan Allah, sesudah datang kepada kamu bukti-bukti kebenaran yang disampaikan sebelum ini, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Penggunaan kata in, yang diterjemahkan dengan, seandainya, memberi isyarat bahwa, sebenarnya kecil kemungkinan, atau diragukan, terjadinya penyimpangan tersebut setelah demikian jelasnya keterangan itu. Di sisi lain, penggunaan bentuk kata kerja masa lampau pada kata, zalaltum, artinya, telah menyimpang, memberi isyarat bahwa siapa yang berusaha bangkit dengan bertaubat dari ketergelincirannya, maka ia akan mendapat rahmatnya, sebagaimana Adam alaihissalam, yang pernah tergelincir oleh ulah setan, namun akhirnya mendapat rahmatnya. Maka karena itu, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, dapat menjatuhkan sanksi tanpa terhalangi oleh siapapun, juga Maha Bijaksana sehingga Dia mengetahui kelemahan manusia dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Penggunaan kata, tergelincir, juga memberi kesan bahwa, keterangan-keterangan tersebut sudah sedemikian jelas, sehingga, seandainya ada yang mengabaikannya, maka itu mestinya hanya terjadi karena ketergelinciran, bukan karena kesadaran atau sesuatu yang direncanakan. Jika demikian, kalau ada yang menyimpang dengan sengaja, maka hendaklah berhati-hati, karena Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat 210. Apakah yang mereka nantikan hanya Allah, yang datang bersama malaikat dalam naungan awan? Dan diputuskanlah perkara, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Penutup ayat 209, mengandung ancaman sekaligus mengisyaratkan rahmat, dan karena siksa yang paling menyakitkan adalah yang datang saat penantian rahmat, maka keadaan bagi yang enggan bertaubat dari penyimpangannya, dilukiskan melalui sebuah pertanyaan yang mengandung kecaman yang maksudnya, apakah yang mereka nantikan hanya Allah yang datang bersama malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan? Jelas bukan itu yang mereka nantikan. Tetapi, melihat sikap dan kelakuan mereka, maka sebenarnya dapat dikatakan bahwa, tidak ada yang mereka nantikan kecuali itu. Jika itu datang, maka diputuskanlah perkara, yakni ditetapkanlah putusan Allah bagi setiap manusia. Apa makna kedatangan Allah yang diungkap oleh ayat ini? Hanya Allah yang tahu. Kita tidak dapat mengetahui, karena kita tidak dapat membayangkan bagaimana Allah. Seluruh imajinasi tentang dirinya, pasti yang Maha Kuasa itu tidak demikian. Laisa kamislihi syai'un. Artinya, tidak ada sesuatu yang sepertinya. Demikian jawaban ulama-ulama yang hidup hingga abad 2 Hijriah. Ulama lain, memahami kedatangan Allah pada ayat ini, adalah kedatangan siksanya. Mengapa kedatangan siksa itu dilukiskan dengan, dalam naungan awan? Ada yang menjawab, bahwa biasanya awan datang membawa rahmat Allah, padahal awan yang datang itu bukan awan rahmat, tetapi awan yang mengandung siksaan. Bila itu tiba, diputuskanlah perkaranya, dan selesailah segala urusan. Tiada lagi tempat berlindung, tiada juga waktu untuk bertaubat, karena, kedatangannya berarti datangnya keputusan Allah, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Ayat 211. Katakanlah kepada Bani Israel, berapa banyak kami berikan mereka tanda-tanda kebenaran yang nyata. Barang siapa yang menukar nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Kepada mereka yang meragukan ancaman yang disebut pada ayat yang lalu, ditunjukkan firman-Nya, tanyakan kepada Bani Israel dengan lisan atau dengan mempelajari sejarah mereka, berapa banyak tanda-tanda kebenaran yang nyata, yang telah kami berikan kepada mereka, tanda-tanda kebenaran yang nyata, melalui para nabi mereka, atau peristiwa yang mereka alami. Kami pernah mengangkat bukit Tur di atas kepala mereka, sebagai ancaman. Dari awan, kami juga pernah menurunkan Al-Mana, dan As-Salwa sebagai nikmat. Di antara mereka yang melanggar, kami jadikan kera dalam bentuk fisik dan sifatnya, sedangkan yang tidak mensyukuri nikmat, kami siksa karena telah menjadi ketetapan kami, bahwa barang siapa yang menukar nikmat Allah, yakni petunjuk-petunjuknya, setelah datang nikmat itu kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksanya.